Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor energi, di mana energi panas bumi bisa menjadi salah satu energi alternatif yang menjanjikan untuk energi baru terbarukan di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE mencapai kesepakatan dengan perusahaan pengembang panas bumi Kenya, Geothermal Development Company Limited dan Africa Geothermal International Limited untuk mempercepat pengembangan lapangan panas bumi di negara Afrika. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE mencapai kesepakatan dengan perusahaan pengembang panas bumi Kenya Geothermal Development Company Ltd atau GDC dan Africa Geothermal International Ltd atau AGIL untuk mempercepat pengembangan lapangan panas bumi di negara Afrika itu. Eksplorasi dua lapangan panas bumi di Kenya yang dikembangkan PGE bersama kedua mitranya diharapkan bisa dimulai pada tahun 2024. Dalam pembicaraan tingkat tinggi yang dilangsungkan di kantor pusat GDC di Nairobi, PGE dan GDC mendiskusikan dukungan dari pemerintah Kenya dalam percepatan proyek pengembangan lapangan panas bumi Suswa, area vulkanis yang terletak di wilayah Narok, Kenya. GDC merupakan pengembangan panas bumi yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Kenya. Direktur Utama PGE Zulfi Hadi menyatakan pertemuan di Nairobi merupakan tindak lanjut kesepakatan awal yang telah dicapai dengan GDC dan AGIL pada tahun 2023 lalu. Salah satu agenda utama pertemuan kelanjutan dengan GDC adalah membahas hasil kajian teknis awal oleh PGE terhadap lapangan Suswa yang diperkirakan memiliki potensi sumber daya sebesar 200 MW. Namun masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi besaran potensi tersebut melalui pengeboran eksplorasi. Untuk itu, PGE dan GDC telah merencanakan penandatanganan Joint Development Agreement atau JDA yang akan mengatur peran GDC dalam eksplorasi pada dua sumber pertama melalui skema government drilling dan kemungkinan eksplorasi lanjutan pada tiga sumber lain yang akan dilakukan oleh PGE. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengembangkan potensi panas bumi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zulfi Hadi. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau API. Selamat pagi, Pak Zulfi Hadi. Pagi, apa kabar, Pak? Ya, salam sehat Pak Zulfi. Sehat. Baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu paket pengantar ya, bahkan perusahaan nasional bahkan sudah menjalin kerjasama begitu mendapatkan proyek di Afrika untuk pengembangan panas bumi. Nah, kita tahu panas bumi kan hingga saat ini masih menjadi satu-satunya energi terbarukan yang tidak bergantung terhadap cuaca, ada seperti energi surya, angin dan air. Lantas sejauh mana potensi energi panas bumi di Indonesia ini, Pak Zulfi? Silakan. Oke, jadi Mas Pras, Indonesia itu adalah negara gunung api, negara volcano ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya adalah negara panas bumi, ya, di mana seperti Mas Pras bilang tadi adalah base load, karakteristik panasnya dari bawah bumi, jadi tidak intermittent, tidak ada hubungan sama cuaca. 98% plus hanya air dan uap, 2% CO2, jadi renewable dan sangat bersih. Jadi basicnya, we are the only renewable energy that has base load characteristic. Karena kita negara gunung api, kita mempunyai reserve terbesar di dunia pada saat ini, sekitar 24.000 megawatt atau 24 gigawatt. Atau sekitar 40% dari reserve di dunia ada di Indonesia. Kalau oil di Arab, kita mempunyai geothermal di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas Pras. Baik, berarti potensinya sangat besar sekali untuk dikembangkan begitu ya untuk panas bumi di Indonesia atau geothermal begitu yang melimpah. Tadi Anda katakan 2,4 gigawatt begitu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bicara mengenai potensi daerah begitu di tanah air, mana saja sih Pak yang memiliki potensi ataupun memang ada pengembangan yang potensial di daerah tersebut untuk panas bumi? Saat ini tentunya di Jawa, Sumatera, mulai ke Bali, Nusa Tenggara, ke Seram, Sulawesi, semua gunung api. Cuman yang terbesar tentunya pas di Jawa dan Sumatera. Kalau kita bicara mengenai transisi energi, ya, the biggest power demand industrialization di negara Indonesia adalah di Sumatera dan Jawa. Dan di situ pula lah adanya base load renewable energy geothermal ini. Jadi kalau kita lihat dari angka dan kita lihat dari di mana adanya geothermal, geothermal mestinya
play a strategic role, a very strategic role di transisi of energy ini. Oke, tapi kalau kita lihat data dari Kementerian SDM potensinya ya baru tergarap sekitar 10%-an begitu. Apakah memang Anda melihat tantangannya di mana sih kalau kita ingin mengembangkan energi panas bumi sementara ya kita tahu melimpah begitu di Indonesia? Ya, jadi Indonesia sudah punya pengalaman hampir 40 tahun. Jadi kita sebenarnya sudah tahu bottlenecking-nya Oke, dari pengembangan geothermal itu di mana. Kita harus ingat adalah geothermal itu adalah resource based business seperti minyak dan lain-lain. Bottlenecking paling besar adalah tentunya commerciality dari project itu sendiri, Mas Pras. Jadi marginal project economic dengan tarif yang ada sekarang itu nomor satu. Jadi karena itu mendapatkan PPA perlu effort yang sangat banyak. oke, Poin kedua adalah resource risk tadi, karena kita adalah resource based business. Karena resource challenges yang harus di manage, COD kita jadi lama gitu. oke, Dan nomor tiga tentunya dari pemerintah masih fokus pada saat ini ke affordability aspects dari energy philosophy. Jadi tiga inilah yang menjadi bottlenecking. Cuman ya saya bilang tadi kami sudah mempunyai geothermal pengalaman 40 tahun. Tentunya banyak effort yang API terutama lagi menginitiate untuk mengganti bisnis modelnya, bukan mengganti, mengupdate, mengoptimize bisnis model dari panas bumi, yaitu dengan mempercepat COD, dengan mulai dari kecil supaya de-risking eksplorasi bisa lebih cepat, jadi tidak banyak exploration risk yang mestinya diambil. Dari mulai teknologi update, karena kita seperti minyak dan gas bumi yang sudah teknologi sudah sangat mapan, geothermal belum, dan ini harus diupdate segera. Terus juga ada supply chain, ya, di mana geothermal terbesar ada di Indonesia, ternyata teknologinya semua turbine ada di luar, gitu loh. Ini harus berubah. Dan yang lebih atraktif lagi, secondary revenue atau nggak beyond energy, green hydrogen, green methanol, sampai ke soil untuk silika yang dikerjakan oleh PGE dan lain-lain. Jadi API sendiri sekarang lagi memfokuskan untuk bagaimana mengupdate bisnis model ini supaya bisa cepat bergerak. Kira-kira baik. begitu. Kalau memang sudah dilakukan percepatan COD, eksplorasi yang lebih cepat, kemudian teknologi yang juga terus diupdate dan supply chain dan secondary energinya, lantas butuh berapa lama sih Pak kalau kita bicara mengenai upaya-upaya tadi yang dilakukan oleh API dan anggota-anggotanya begitu di dalamnya? Ya, jadi problem dari geothermal masih PLN sebagai sole of taker, Pak. Oke. Nah, kalau kita PLN sebagai sole of taker dari pemerintah, tentunya regulasinya juga harus mendukung. Ya, effort kita tidak akan bisa efektif kalau kita tidak didukung oleh regulasi yang bankable dan menuju ke economical dari proyek itu. Jadi kolaborasi yang sangat kuat sekarang lah harus di enhance supaya kita bisa akselerasi, karena API sendiri dan geothermal industri lagi memfokuskan diri untuk memakai momentum transisi energi ini, yang timing ini penting sekali, Mas Pras, untuk bisa cepat bergerak gitu. Jadi sekali lagi dengan sole of taker PLN, kita harus bekerja sama antara pemerintah, PLN dengan IPP dan kontraktor dan semua stakeholder untuk bisa mempercepat panas bumi. Oke, dan kalau kita lihat apakah sudah on the track atau tidak, tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Julfi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan bagaimana potensi panas bumi di Indonesia dan realisasinya. Kita akan saksikan bersama. Potensinya ini mencapai 24.000 megawatt begitu ya panas bumi di Indonesia. Sementara realisasi penggunaannya baru menyentuh 3.000 megawatt. Jadi potensinya masih luar biasa sekali yang harus dikembangkan begitu, menjadi salah satu energi terbarukan yang menjanjikan, mengingat potensinya atau sumbernya melimpah di Indonesia.
Nah, lantas sejauh mana kontribusinya terhadap penerimaan negara begitu ya dari energi panas bumi? Data dari tahun 2010 sampai dengan 2022 kita cermati dari 343 miliar rupiah di tahun 2010, kemudian merangkak naik menjadi 882 miliar rupiah, tahun 2018 2,28 triliun dan di tahun 2022 tidak jauh berbeda 2,8 triliun rupiah. Jadi sebenarnya kontribusinya terhadap penerimaan negara juga cukup besar. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Zulfi Hadi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Ya, Pak Zulfi, kalau melihat data yang tadi disampaikan, potensinya masih sangat besar sementara realisasinya ini masih sedikit begitu. Sementara kontribusinya di sisi lain terhadap penerimaan negara ini juga terus bertambah. Apa yang bisa Anda review dengan data ini, Pak Zulfi? Silakan. Ya, jadi kalau ngelihat development ada ya, cuman tentunya sangat pelan. Oke. Apalagi kalau kita lihat di transisi of energy ke green energy, we are the only renewable dengan mempunyai karakteristik base load yang bukan intermittent. Jadi kalau kita melihat secara garis besar, mestinya geothermal itu Indonesia negara geothermal harus lebih cepat potensinya dipakai dan mix energy policy-nya yang lebih optimum bisa direview bersama dengan memakai geothermal sebagai energi yang strategis karena ini terbesar di Indonesia. Jadi tentunya Pak, yang kita lihat dari Asosiasi Panas Bumi, bottleneckingnya tetap commerciality. Dari dulu kami minta insentif dan tarif adjustment, itu masih salah satu solusinya. Tapi tentunya API sekarang juga memfokuskan dengan momentum transisi energy ini dengan kolaborasi bersama, yaitu yang saya bilang tadi ada 4. Nomor 1, bisnis modelnya kita rubah ya. Dengan catatan kita akan mulai step by step small ya. Tadinya tuh di geothermal kalau develop tuh 110 210 megawatt sangat gede. Di mana eksplorasinya sangat susah. Jadi kita mulai kecil-kecil dulu Pak Mas Pram. Kecil-kecil kenapa? Untuk mendirisking. Ini poinnya, bukannya komersial aja, cuman mendirisking. Jadi COD-nya bisa lebih cepat, cash flow bisa lebih jalan, investasi bisa lebih kecil. Nah, itu nomor 1 ya. Nomor 2, teknologi harus diupdate. Karena we are teknologi driven business. Cogeneration harus. Cogeneration itu ada lagi Mas Pram dengan teknologi binary yang kita pakai sekarang. Yang tadinya semua fluida yang sudah diproduce, diinjek balik, sebagian fluidanya ini bisa dioptimisasi menjadi komersial lagi. Naik 20-30% dari production seperti itu. Drilling teknologi yang sensitif dan power plant teknologi harus lebih rendah, harus lebih efisien, harus lebih murah dan lain-lain. Ada juga lagi ESP pumps yang dipakai di minyak sekarang bisa dipakai di Indonesia, di mana itu pemanjang hidupnya lapangan panas bumi di Turki. Ya, karena itu bisa memproduce. Ada lagi banyak sekali Mas Pram teknologi. Kalau ini semua berjalan, insya Allah ya geothermal development akan optimize. Belum lagi supply chain, belum lagi tadi secondary revenue. But itu semua perlu kerjasama win-win dengan pemerintah dan PLN. Yes. Kita akan coba garis bawahi dari sisi kebijakan begitu. Bagaimana dengan regulasi yang Anda katakan, memang ini teknologi yang mungkin bisa dikatakan cukup mahal begitu ya. Kalau Anda melihat bagaimana pemerintah sendiri melihat potensi yang sebenarnya bisa digarap ini dengan tadi kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi para investor ataupun pelaku di industri panas bumi sendiri untuk mengembangkan energi terbarukan ini, Pak Lut. Ya, jadi sebagian masih on the pilot project stage ya. Di mana itu tugasnya IPP tentunya kalau bisa didukung oleh pemerintah, seperti tadi saya bilang early production. Early production meaning kalau kita sudah dapat 30 megawattan, kita bisa langsung masukkan ke grid line. Dan sementara dari PLN ya sebelumnya itu minimum 55 megawatt, biarpun sekarang sudah ada seperti di Ijen dan lain-lain mulai dengan 30 megawatt. Cuman yang saya fokuskan di sini seperti di Kenya, early production itu bisa secepat hanya dengan drilling 2 sumur langsung di-connect ke grid. Nah, regulasi-regulasi inilah yang perlu kita diskusi bersama. Tentunya ada pros and cons di sini ya dengan PLN. Tentu
kita harus diskusi bersama bagaimana kita bisa mencapai regulasi yang tidak sensitif terhadap subsidi, ya karena tadi ada affordability aspek, cuman impact-nya sangat besar terhadap development dari panas bumi. Contohnya lagi carbon credit, contohnya lagi green hydrogen, yang semua regulasinya harus ada, ekosistemnya harus ada. Oke. Sedangkan ini akan membuka attractiveness dari proyek panas bumi. Nah, kalau melihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah ini masih bisa dibicarakan kalau memang dalam proses pembahasan? Karena ini kan bisa menjadi salah satu energi yang menjanjikan dengan potensi tadi terhadap penerimaan negara juga terus bertambah, tapi realisasinya pun masih terbatas dibandingkan dengan kemampuan yang kita miliki begitu. Sangat optimis, Mas Bram. Hmm. Kata kuncinya adalah win-win. Oke. Win untuk PLN, win untuk pemerintah, win untuk kontraktor, win untuk IPP. Nah, dari sinilah asosiasi panas bumi dengan manajemen yang kita lagi buat sekarang dengan tadinya asosiasi panas bumi anggotanya hanya kebanyakan dari IPP. Yeah. Sekarang kita enhance ke kontraktor, ke semua stakeholder, sampai McKinsey semua akan kita undang. Yeah. Karena semua harus duduk bersama. Maupun PLN akan kita undang. Kita harus duduk bersama mencapai win-win. Yeah. Karena sekali lagi, kalau kita lihat dari garis besar seperti kita bicara tadi, mixed energy system policy, geothermal should play a major role apalagi di transisi of energy ini. Dan dengan adanya open second revenue market, supply chain, yang saya bilang power plant bisa dibawa ke Indonesia, green hydrogen, green methanol, belum lagi yang kecil-kecil seperti soil yang dikerjakan di PGE, banyak sekali multiplier effect-nya itu akan mudah-mudahan membuat win-win buat semua, Pak. Itu dari dia. daerah, dari nasional, dari PLN, dan juga kita mendapat quicker transisi of energy and net zero emission target yang kita semua dambakan. Oke, nah bicara mengenai strategi, lantas siapa yang mungkin nanti bisa menjadi leader begitu mengharmonisasi beragam kebijakan beberapa stakeholder tadi, Pak Zulfi. Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Zulfi Hadi, Ketua Umum API. Baik, ya Pak Zulfi, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai harmonisasi kebijakan begitu di sektor energi terbarukan di Indonesia. Bagaimana energi panas bumi yang menjanjikan Indonesia bisa termanfaatkan dengan optimal begitu. Anda melihat siapa yang bisa menjadi dirijen begitu untuk bisa mengharmonisasi beragam kepentingan begitu yang berarti harus win-win nih antara pemerintah, IPP, PLN dan lain sebagainya begitu. Pak Zulfi silakan. Jadi kebijakan ada di pemerintah, Mas Pram. Cuman API akan menjadi partner yang baik oleh pemerintah untuk memperlihatkan bisnis opportunity-nya yang ada dari panas bumi ini, yang saya bilang tadi. Jadi tentunya API akan bekerja sama pemerintah, kita juga akan bekerja sama oleh semua stakeholder termasuk PLN. Untuk apa? Untuk men-unlock bottlenecking yang ada, yang kita sudah tahu semua. Dan saya tadi juga beberapa juga udah saya sebut ya, programnya jelas dan clear ya. Komersialnya juga bisa sangat baik untuk investor masuk ya. Jadi saya rasa saya very optimistic ya, atraktif, proyeknya sangat atraktif apalagi di era transisi energi ini. Tentunya kita akan API akan memainkan peranan penting, sangat penting dan accelerate bersama-sama semua stakeholder ke pemerintah dan ke PLN untuk memperlihatkan win-win situasi. Oke, dan di satu sisi PLN bersama dengan pemerintah ini menargetkan pencapaian panas bumi 5.500 megawatt di tahun 2030 dan besaran itu baru 51,6% kontribusi dari energi hijau. Tambahan 3.300 megawatt ini diperlukan selama 7 tahun ke depan atau sekitar 450 megawatt per tahun. Anda melihat bagaimana? Apakah bisa terrealisasi begitu dengan cukup optimis menuju capaian target tadi? Menurut Anda? Itu pertanyaan susah dan gampang. Karena kalau kita bisa duduk bersama, kolaborasi,
way out-nya sudah kelihatan. Hmm. I see light at the end of the tunnel. Ya, Ya. ini yang kami upayakan. Kalau seandainya bottlenecking-nya commerciality itu, de-risking yang tadi yang saya bilang dengan step by step development, dan attractiveness dari secondary product yang saya sebutkan tadi, yang di dunia ini lagi very attractive, Ya. saya yakin malahan kami akan menggenjot supaya lebih accelerated, karena sekali lagi di transisi of energy ini saya tidak bisa mikir atau enggak melihat ya geothermal tidak main major roles. Oke. Ya, saya tidak bisa melihat we are the only renewable yang punya base load, dan kita besar di Sumatera dan di Jawa, dan mestinya bisa memainkan strategis lebih penting. Nah, di bottlenecking-nya tadi saya bilang gimana caranya. Bottlenecking kita sudah tahu, tinggal kolaborasi yang sangat kuat. Mudah-mudahan media tadi juga minta tolong Mas Pram supaya bisa mensosialisasikan opportunity yang ada. Ujung-ujungnya harus win-win. PLN harus win, pemerintah harus win, semua harus win. Kira-kira begitu. Nah, kalau bicara memang ini menjadi energi terbarukan begitu yang masyarakat dunia sudah mulai menyadarinya, panas bumi begitu. Kita tahu perusahaan nasional kita PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ini sudah mencapai kesepakatan begitu ya dengan perusahaan pengembang panas bumi di Kenya. Tadi Geothermal Development Company dan juga Afrika Geothermal International Limited untuk mempercepat pengembangan lapangan panas bumi di Afrika. Lantas sejauh mana manfaatnya juga bagi Indonesia? Kemudian Anda melihat apakah ini bisa menjadi semacam milestone baru juga nih untuk sektor energi terbarukan Indonesia? Jelas Mas Pram, jadi Indonesia terbesar di dunia. Indonesia should be center of excellence dari segi teknologi, dari segi people, ya, dari segi bagaimana membuat keputusan, pengembangan, dan kita share ke tempat yang lain, ya, di mana di situ ada commercially driven, ya. Kita akan devisa kita akan menambah tentunya, ya, kalau kita bisa keluar, dan tentunya net zero emission target kita itu dunia, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin PGE yang mulai melihat kedua tempat di Turki dan di Kenya, mudah-mudahan yang lain bisa menyusul, kira-kira seperti itu. Lantas strategi dari penciptaan nilai tambah begitu panas bumi sebagai langkah untuk mendukung net zero emission di tahun 2060 mendatang bagaimana? Tentunya salah satu kontribusi panas bumi ke net zero emission adalah kalau kita produce lebih banyak panas bumi, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di 2030 tadi Mas Pram bilang target kita 5.000, kalau kita lihat panas bumi bisa kontribusi less than 0,1 ton per CO2 per megawatt hour dibandingkan yang lain 0,8, kita tuh less than 0,1, kontribusi kita akan sangat besar. Kalau kita mencapai aja sekitar 5.000 megawatt tadi, kita bisa kontribusi sekitar 8% di tahun 2030. Jadi lebih banyak kita akselerasi, lebih banyak kita akan kontribusi, dan mestinya kita bisa mengakselerasi panas bumi. Lantas potensi untuk kita melakukan eksplorasi dari energi terbarukan panas bumi ini bagaimana? Gimana Mas Wan? Untuk melakukan eksportasi energi listrik dari sumber panas bumi kita ini? Mestinya kita konsentrasi di Indonesia dulu, di gridnya Indonesia, ya Mas Pram. Karena base load, jadi sekali lagi mix energy policy ini harus dipikirkan baik-baik. Salah satu opsi adalah geothermal fokus di Indonesia sebagai immobile di gridnya, yang lain bisa diekspor. Cuman ada beberapa opsi lagi yang membilang yang harus dikaji lagi, grid line dari Sumatera ke Singapura yang minta green base load energy itu menjadi sangat mahal, itu juga sangat potensi masuk lagi karena akan dihubungkan oleh super grid tadi sampai ke Southeast Asia. Jadi potensinya bermacam-macam. Tentunya kita akan duduk bersama pemerintah dengan pemikiran-pemikiran kami. Base load kita, mix energy policy, jangan affordability, sustainability, ada security, energy security, dan lain-lain harus semua kita bahas. Baik, tadi itu masalah regulasi begitu yang harus duduk bersama sehingga ada satu win-win solution begitu yang bisa memberikan
kebersamaan begitu ya, keuntungan bersama. Lantas bagaimana dari sisi pendanaannya begitu, eksplorasi untuk panas bumi, apakah juga ini perlu ada dukungan juga, kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapatkan dana murah begitu dan terjangkau tentunya bagi pelaku usahanya. Ya, ya, dana murah itu paling penting sekali di commerciality dari development dari geothermal. Oke. Cuman kalau saya melihat dari garis besar aja, Mm-mm. ini green energy, kalau kita bisa melihatkan project return dari geothermal itu bagus, Ya. insya Allah pendanaan akan ada. Malah banyak inisiatif sekarang di eksplorasi pun, exploration fund sudah mulai banyak yang melihat. Jadi kuncinya adalah memperlihatkan attractiveness dari project geothermal, returnnya bagus, ada secondary revenue-nya, Iya. very attractive. Dan itu dengan sendirinya akan menjadi magnet bagi banyak funds yang akan masuk ke Indonesia untuk green apalagi green funds. Itu dia, nanti ada peran API berarti di sana begitu ya Pak Julfi ya, untuk bisa Insya Allah, bagaimana Pak, insya Allah. memberikan Kita sangat optimis. yes, baik Pak Julfi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Semoga tadi ada win-win solution juga begitu ya antara pemangku kepentingan begitu di sektor energi terbarukan khususnya panas bumi Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Zulfi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik persiapan kereta api Indonesia dalam menghadapi mudik lebaran tahun ini.